Ishak hari ini. Wah, ribut sekali ya. Mari kita sama-sama buka dulu Alkitab kita. Saya tidak muat, tapi kita buka di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, Ibrani 13 ayat yang ke-7. Walaupun ribut karena hujan, saya mohon saudara yang membacanya. Sama-sama bangkit berdiri dulu. Baca ayat ini dengan suara yang kencang. 1, 2, iya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus belajar tentang tokoh-tokoh, khususnya silsilah Tuhan Yesus? Karena Alkitab bilang jelas, Ibrani pasal 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ada satu pesan, ada satu perintah dari penulis Ibrani. Kita gereja zaman now disuruh memperhatikan akhir hidup dari pahlawan iman dan disuruh mencontohi iman mereka. Itu sebabnya Tuhan gerakkan saya untuk kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh dari silsilah Tuhan Yesus, garis keturunan Tuhan Yesus. Yang pertama kita sudah belajar tentang Abraham. Yang kedua, hari ini kita akan belajar tentang Ishak. Ada beberapa informasi penting yang bisa kita teladani dari kehidupan Ishak. Ya, ada beberapa informasi penting yang perlu kita teladani dari kehidupan Ishak. Yang pertama, saya akan bahas 3 hal ini. Saudara perhatikan di depan sini saya muat. Yang pertama, informasi penting dari ketaatan Ishak. Yang kedua, informasi kehidupan kerohanian Ishak. Kita perlu belajar tentang kerohanian Ishak. Kita perlu belajar tentang ketaatan Ishak. Yang ketiga, ternyata Ishak punya sedikit kekeliruan. Kita nggak belajar tentang kebaikan mereka saja, kesuksesan mereka saja, tapi Tuhan ingatkan kita belajar dari kelemahan mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oke, baik. Yang pertama, ketaatan Ishak. Kita belajar ada informasi tentang ketaatan Ishak. Ketika akan dikorbankan. Kejadian 22 ayat 6 sampai 7 dan ayat 9. Saya kenceng, dia makin kenceng loh saudara. Tapi bisa dengar suara saya, yang bisa dengar lambaikan tangan. Oke, jelas ya. Ayat 6 mulai, perhatikan saya baca. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, Ishak itu sudah besar. Karena Alkitab pakai bahasa Abraham memikulkan kayu ke atas bahu Ishak. Anak kecil nggak mungkin bisa pikul. Iya kan? Saya tanya Owin tadi, Win kamu umur berapa? Umur 13. Saudara umur 13 sudah bisa pikul kayu kering saudara. Anda bisa bayangkan dia sudah besar. Dan Abraham pada waktu itu, waktu melahirkan Ishak saja sudah 100 tahun. Bisa jadi 100 lebih tahun sekarang saudara. Dan kekuatannya semakin merosot. Kalau Ishak lari pada waktu itu, Abraham nggak bisa kejar saudara. Ishak ini sudah besar. Lalu ayat 7, berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu.
Tetapi di manakah anak domba untuk di korban bakaran itu? Wow, Ishak tanya. Kayu sudah ada, api sudah ada. Anak domba yang mau dikorbankan di mana? Saudara tahu? Kapan Abraham ngomong engkau itu yang akan dikorbankan, saudara? Kapan? Anda tahu kapan? Abraham tidak ngomong saat itu. Betul, memang Abraham bilang, nak, janji Tuhan bahwa engkau akan menjadi keturunan yang besar. Tuhan suruh aku untuk korbankan engkau. Betul, saat itu dia ngomong. Tapi tahu nggak saudara, kenapa Ishak tidak berontak ketika akan dikorbankan? Kenapa? Perhatikan ini ya. Sampailah ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak. Tidak ada Alkitab terangkan waktu mau diikat. Ishak tenem kun. Ishak lawan, nggak ada. Ishak diam saja. Anaknya itu dan diletakkan di atas mezbah itu, di atas kayu api. Saudara, waktu dia diikat, diletakkan di mezbah ini, saudara. Nggak ada perlawanan. Perhatikan baik. Ada sempat viral khotbah di YouTube. Pendeta itu bilang Ishak itu idiot. Makanya waktu diikat dia tidak melawan. Dengar baik, saya mau bilang. Dengar baik, itu pelajaran yang sangat keliru. Kenapa Ishak tidak berontak waktu dia mau dikorbankan, diikat? Saya katakan tadi, saudara tahu, memang waktu dia mau dikorbankan, waktu dia mau diikat, Abraham ngomong pada saat itu. Tetapi jauh-jauh sebelumnya Abraham sudah mempersiapkan hati Ishak. Dengan cara apa? Nah, Abraham mulai mengajar. Kenapa Ishak tidak berontak? Karena peran Abraham luar biasa bagi Ishak. Anda tahu, Anda ingin melihat anak-anakmu menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Peranan bapak-bapak, ibu-ibu penting untuk anak-anakmu. Katakan amin. Ya, Abraham mulai mengajar. Nah, engkau tahu umur 75 papa dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Mama umur 65 dan Tuhan berjanji engkau akan mempunyai anak. Papa tunggu engkau 25 tahun, nak. Abraham mulai ngajar kepada Ishak jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, dan Tuhan janji bahwa engkau akan memiliki keturunan yang besar. Terbukti papa umur 100 tahun engkau lahir, nak. Dan nak, papa mau bilang sama engkau, engkau anak perjanjian. Lewat keturunanku, lewat keturunanmu, engkau akan menjadi besar seperti bintang di langit. Keturunanmu akan menguasai banyak. Orang akan terberkati. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa mengutuk engkau akan terkutuk. Abraham mulai mempersiapkan. Bahasa teologisnya begini. Abraham mulai mendoktrinasi si Ishak. Saudara ngerti maksudnya? Abraham mulai mulai pengaruhi pikirannya. Sehingga apa? Waktu Abraham bilang, nak, Tuhan suruh aku mengorbankan engkau. Tetapi percayalah, nak, aku dapat engkau di saat aku umur 100 tahun. Meskipun nanti aku akan menyembelih engkau, percayalah, nak, engkau akan hidup kembali. Karena engkau adalah anak perjanjian itu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara lihat, tidak ada pemberontakan sedikit pun dari Ishak. Kenapa? Karena papanya telah mengajar dia tentang ketaatan jauh-jauh sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan ketaatan kepada Tuhan terhadap anak-anakmu. Anak-anakmu gak akan bisa taat kalau engkau sendiri tidak taat. Ibu-ibu, anak-anakmu tidak akan bisa taat kalau engkau sendiri tidak taat. Mari, bawa anak-anak kita, ajarkan mereka, ubah cara berpikir mereka. Saudara masih ingat bom yang terjadi di Makassar yang terakhir? Katedral dibom, ya kan? Saudara tahu, itu suami istri baru nikah 6 bulan.
Lalu suami istri ini bawa motor, taruh bom. Mereka ledakkan itu katedral. Dan mereka akhirnya mati. Pertanyaan sederhana. Kok bisa orang yang lagi honeymoon mau mati begitu? Kok bisa? Jawabannya sebenarnya karena pikiran mereka telah didoktrinasi dengan radikalisme. Anda harus tahu, pengajaran yang berulang-ulang akan mempengaruhi cara pandang, akan mempengaruhi cara engkau melihat. Haleluya. Abraham mengajar Ishak, sehingga apa yang Abraham lakukan itu juga jadi model daripada Ishak, sehingga waktu dia dikorbankan dia tidak berontak. Yang pertama, belajar dari ketaatan Ishak. Kenapa dia bisa taat? Karena dia sudah diajarkan berulang-ulang oleh ayah dan ibunya. Ajarkan anak-anakmu berulang-ulang untuk cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang kedua, waktu mau meminang Ishak, kita belajar ketaatan Ishak. Ini sudah bujang koleo, ya, sudah anak besar, dewasa, sudah saatnya menikah. Lalu pembantunya Abraham datang. Ya, kita baca dulu ayat Kejadian 24 ayat 3 sampai 6. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan. Abraham bilang sama pembantunya namanya Eliezer, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Abraham tegas jawab begini. Eliezer bilang, kalau aku pergi nggak bawa Ishak, nanti anak perempuan itu nggak mau. Izinkan aku bawa anak laki-lakimu pergi. Apa kata Abraham? Ayat 6. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Saudara tahu kenapa Ishak taat waktu dipilihkan jodoh kepadanya? Satu, kenapa dia taat? Kedua, kenapa dia nggak mau ikut pulang? Sekali lagi, peran dari bapaknya luar biasa. Abraham ingatkan Eliezer, puluhan tahun yang lalu ketika aku umur 75 tahun, Tuhan memanggil aku keluar dari sanak saudaraku. Kita tahu sanak saudaranya ada di Mesopotamia. Mesopotamia itu penyembah berhala pada waktu itu. Abraham tahu persis kalau nanti Ishak pergi ke sana, bisa-bisa itu perempuan akan pengaruhi pikirannya. Satu. Kedua, kalau nanti Ishak dia izinkan pergi ke Mesopotamia, berarti dia sudah melawan Tuhan. Karena Tuhan bilang keluar dari sanak saudaramu. Ketaatan seorang Ishak, saudara. Di sini peran sekali bapaknya. Bapaknya bercerita lagi kepada Ishak. Ishak, waktu papa umur 75 tahun, Tuhan suruh keluar dari tanah milik kita, dari kampung kita. Dan kita nggak boleh pulang ke sana. Karena Tuhan akan kasih daerah ini. Ishak taat. Dia taat, dia tidak berontak. Anak-anak muda, saya mau bilang, ada bahasa Abraham di sini. Jangan ambil perempuan dari negeri ini, tapi ambil perempuan di kampungku. Artinya dia mau ambil yang bisa nanti menyatu dengan menyembah Tuhan, yang bisa nanti seiman. Anak-anak muda, jangan engkau cepat-cepat mengambil keputusan untuk menikah kalau pria itu tidak seiman. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika memilih pasangan, engkau perlu berhati-hati. Libatkan Eliezer, libatkan ada pemimpin rohanimu, supaya dia menuntun engkau mengambil satu keputusan. Kalau Ishak pergi, hancur dia. Bisa-bisa dia terpengaruh, tapi dia tetap taat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kemudian hamba itu kita lihat,
Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Eliezer pulang ke Mesopotamia untuk menjemput Ribka. Ada 2 hal yang kita belajar dari ketaatan Ishak ketika Eliezer pergi meminang Ribka. Yang pertama, taat pada panggilan Tuhan. Maksudnya 75 tahun waktu Abraham berumur 75 tahun. Tuhan sudah suruh dia pulang. Tuhan suruh Abraham keluar dari sanak saudaranya. Dan dia tetap taat kepada panggilan Tuhan itu. Buat saudara-saudara yang pernah berjanji untuk mentaati panggilan Tuhan, jangan pernah belok ke kanan atau belok ke kiri. Tuhan kejar engkau. Ada satu anak yang pernah bernazar untuk melayani Tuhan. Mamanya menangis ketika dia tinggalkan Tuhan. Saya bilang begini, tenang. Apa yang pernah dia ucapkan kepada Tuhan itu akan terus dikejar oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Saya orang yang pernah lari dari panggilan. Abraham tahu ketika dia kembali melepaskan Ishak kembali, bisa-bisa Ishak tidak taat kepada panggilan Tuhan. Yang kedua, dia tidak terpengaruh untuk menyembah berhala. Amin. Ishak tidak terpengaruh untuk menyembah berhala. Kalau dia pulang lalu Ribka bilang, "Le ai wakan, nang mai tengau sengla nang toci kau tahu sengla." Biasanya cinta itu akan mengubah paradigma. Itu sebabnya pemuda-pemuda, cintailah produk-produk Tuhan Yesus. Maksud saya, cintailah orang-orang yang sesama rohani. Amin. Sesama cinta Tuhan, sesama anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, hari ini kayaknya saya khotbah paling capek kayaknya. Oh Tuhan Yesus tolong. Ketaatan Ishak untuk tidak pergi ke Mesir dan menabur di tengah kemarau. Kita sudah belajar dalam Kejadian pasal 26 ayat 1-3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Lagi kemarau. Ishak dengar banyak makanan di Mesir. Tapi Tuhan bilang, "Jangan pergi ke sana. Tinggal di Gerar." Dia taat. Dia tidak pergi di Mesir. Lalu apa kata Tuhan? "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku." Jadi tinggallah di Ishak di Gerar. Saudara perhatikan ayat 5. Orang tua angkat tangan, para orang tua. Perhatikan ya. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Saudara tahu, Ishak diberkati bukan karena ketaatan Ishak semata-mata, tapi ada pengaruh iman Abraham. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku. Bapak-bapak, Anda mau anakmu diberkati, hiduplah dalam ketaatan. Generasimu akan berubah. Amin. Generasi saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit." Ini janji Tuhan, dah janji sama Abraham. Dan di zaman Ishak Tuhan ngomong lagi, "Aku akan memberkati engkau dan aku akan memberkati engkau karena ketaatan Abraham." Bapakmu, generasi muda, jadilah generasi yang mencontohi ketaatan ayahmu. Kalau ayahmu nggak setia, jangan contohi itu. Tapi kalau ayahmu setia mengiring Tuhan, contohi imannya. Berusaha engkau lebih beriman dari ayah dan ibumu, supaya engkau menjadi generasi yang dahsyat. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dia taat, dia nggak ke Mesir, disuruh diam di Gerar sementara kemarau. Lalu Tuhan bilang, "Aku akan memberkati engkau." Dia nggak diam loh. Dia nggak tunggu. Tuhan kan bilang, "Aku mau diberkati, aku nggak kerja." Enggak. Dia bekerja. Kerjanya kita lihat. Kejadian 26 ayat 12-13.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Anda mau diberkati, kuncinya satu aja. Taat dan menaburlah. Amin. Sama-sama ngomong, taat dan menabur. Ishak tidak akan pernah menuai dengan berlipat ganda, saudara. Dia nggak akan dikasih gelar semakin kaya dan kian kaya kalau dia diam aja. Tapi ada tindakan iman, dia menabur meskipun dalam keadaan kemarau. Saya catat di sini. Perhatikan. Mujizat dan pelipat gandaan terjadi ketika kita berani menabur dengan apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Garis bawahi, Tuhan suruh engkau menabur dengan apa yang engkau punya. Masih ingat janda di Sarfat? Apa yang dia punya? Sedikit tepung dan minyak. Ya kan? Janda dalam perjanjian baru yang memberikan uang, cuman itu yang dia punya. Berapa peser? Cuma itu yang dia punya. Dia nggak memberikan apa yang dia tidak punya. Tapi ketika dia melakukan itu, Tuhan bilang itu paling besar. Ishak melihat pelipat gandaan ketika dia taat. Dia melihat kemarau, tapi dia melakukan tindakan iman. Dia menabur. Pandemi ini saya sebut kemarau. Tapi dengar baik, ada banyak di antara saudara di tengah-tengah kemarau ini sudah menabur bagi pelayanan. Amin. Saya melihat ada kesaksian-kesaksian. Kemarin saya kaget dengan Cencen. Ya, mamanya kasih kesaksian. Ditanya, kamu ulang tahun mau dapat angpau enggak? Mau, kasih yang banyak. Aku mau kasih untuk atap, untuk pembangunan. Saya Bugem tanya, diajarkan enggak? Enggak diajarkan. Tapi kenapa ini anak bisa memikirkan itu? Saya percaya anak-anak juga dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, anak-anak muda yang lain, jangan cuma kuota engkau mau habis-habisan. Belajar untuk menabur. Amin. Tuhan gak lihat nominalnya, tapi Tuhan melihat kedalaman hatimu. Ishak, saudara, dia menabur dalam keadaan kemarau. Sehingga terjadi pelipat gandaan. Saya selalu bilang 5 roti dan 2 ikan. Mempunyai sisa 12 bakul. Ketika diberikan kepada Yesus terlebih dahulu. Betul? Anda akan melihat ada tuaian, ada pelipat gandaan. Ketika Anda berani untuk menabur dulu. Pandemi ini saya sebut tadi. Kemarau seperti zaman Ishak. Tapi berapa banyak saudara mau memiliki mental seperti Ishak. Aku mau menabur. Dan Alkitab bilang, dia semakin kaya, makin kaya. Kian lama kian kaya. Sampai orang Gerar takut loh kepadanya. Karena semakin banyak. Ada mujizat. Saudara, kalau saya pernah khotbahkan tentang bagaimana sumur yang dulu digali Abraham sudah tertutup. Digali lagi di zaman kemarau itu. Dan mendapatkan air berbual-bual. Itu mujizat. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Ishak melakukan. Dia lakukan tindakan iman. Dia menabur terlebih dahulu di tengah-tengah kemarau. Saya dengar ada kesaksian dari rekan-rekan kita bahwa untuk atap dan material sudah ada yang support untuk plafon. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan akan lipat gandakan setiap pemberian saudara. Amin. Amin. Tuhan akan lipat gandakan. Selalu saya bilang, Pak Gem selalu bilang, saya ngerti di tengah-tengah pandemi ini semua orang mengalami kesusahan. Tapi Eagle bisa renovasi atap, bukankah itu satu mujizat? Amin. Dan kita akan mulai di tengah-tengah kemarau ini. Kita akan maju terus sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Eagle. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dia menabur di tengah-tengah kemarau. Dia taat. Yang berikut. Yang kedua, informasi kehidupan kerohanian Ishak. Tadi informasi ketaatan Ishak. Sekarang yang kedua, informasi kehidupan kerohanian Ishak. Yang pertama, ketika dia mendoakan Ribka agar mempunyai anak. Bapak-bapak yang pengen punya anak, jangan kasih istrimu sendiri yang berdoa. Perhatikan ayat ini. Kejadian 25 ayat 21. Saya minta bapak-bapak dengan saya berdoa sama-sama.
Yang kepengen punya anak, baca sama-sama. Haleluya. Yang tua-tua tiba-tiba sudah punya anak lagi. Puji Tuhan, haleluya. Seperti Sarah nanti jadinya. Ibu Ani langsung lihat ke belakang. Dia mau lihat sama Ibu Yanti ya. Saya tahu dia masih kepengen. Berdoa saja Bu. Pulang dari sini ke Batam, dia bunting lagi. Haleluya. Amin. Yuk kita baca Kejadian 25 ayat 21. 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu apa? Mandul. Terus? Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kerohanian Ishak yang perlu kita belajar. Dia berdoa untuk Ribka supaya punya anak. Dengan lain kata, ini orang suka berdoa. Katakan amin. Suka berdoa. Kita nggak perlu ngomong sama orang saya suka berdoa. Tapi yang tahu hatimu adalah Tuhan. Saya mau bilang sama bapak-bapak, jangan cuma sibuk kerjain tugas. Jangan cuma sibuk cari uang Pak. Ada waktunya engkau duduk berdoa. Tuhan, anak-anakku mulai besar. Tolong mereka. Jaga mereka Tuhan. Pimpin mereka menjadi generasi ilahi. Amin. Kalau yang belum punya anak, tumpangkan tangan atas perut istrimu di dalam nama Yesus. Kandunganmu dibuahi. Kandunganmu produktif di dalam nama Yesus. Belajar dari Ishak bapak-bapak. Tindakan imannya. Kehidupan rohaninya. Dia cinta doa. Dia berdoa. Saya percaya dia belajar dari bapaknya Abraham. Dia belajar bagaimana Abraham waktu akan menyerahkan dia, mengorbankan dia. Waktu dia mengangkat pisaunya. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, malaikat berkata, Abraham jangan kau apa-apakan anakmu. Dan mereka melihat ada domba pengganti Ishak. Iman itu dia praktekkan dan iman itu hanya bisa tumbuh ketika dia bergaul karib dengan Tuhan. Bapak-bapak yang di sini, Alkitab dengan jelas bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan cuma sibuk cari duit, tetapi luangkan waktu untuk baca Alkitab. Amin. Bapak-bapak, baca Alkitab. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu baca Alkitab. Ya. Waktu kami pemuritan di Bu Xiuqing bilang, puji Tuhan Pak Gem, saya selalu dengar yang audio karena saya kurang tahu baca. Saya dengar yang audio. Puji Tuhan. Dengar firman, sekarang fasilitasnya sudah banyak saudara. Amin. Membangkitkan iman kita. Belajar dari keteladanan Ishak rohaninya. Dia berdoa untuk Ribka. Sehingga Ribka akhirnya mengandung. Yang kedua. Ya. Kerohanian daripada Ishak. Belajar kita ya. Yang kedua. Dia meminta petunjuk Tuhan. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 22 sampai 23. Saya baca. Tetapi sekarang tadi dia berdoa supaya ada anak. Ternyata Tuhan kasih itu 2 baby di situ. Iya kan? Tetapi anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ketika dia sudah mengandung, terjadi tolak menolak di dalam perutnya. Dia bilang, aduh Tuhan, susah sekali Tuhan. Lebih baik aku mati. Tapi dalam keadaan itu, dia meminta petunjuk Tuhan. Kehidupan informasi tentang kehidupan rohani daripada Ishak. Ketika menghadapi masalah, dia cari petunjuk Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, Pak Gem mau sampaikan kepada jemaat Eagle yang saya kasihi, yang saya selalu tiap hari doakan. Kalau ada persoalan, jangan dulu minta petunjuk atau minta bantuan kepada manusia. Mulai duduk di kaki Tuhan, tanyakan kepada Tuhan. Roh Kudus itu sanggup memberitahu apa jalan keluarnya. Amin. Tanya Tuhan, apa yang harus saya putuskan? Tindakan apa yang harus saya ambil? Orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu minta petunjuk Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara. Amin.
Dia akan berbicara, dia akan sampaikan. Saudara praktekkan itu. Belajar dari kerohanian Ishak. Dia minta petunjuk Tuhan. Haleluya. Lalu Tuhan jawab, 2 bangsa ada dalam perut, dalam rahim. Dan yang tua akan menjadi hamba. Yang muda, yang kecil akan lebih kuat. Kita lihat ya. Ada janji Tuhan di situ. Saya sekarang masuk poin yang terakhir. Informasi tentang sedikit kekeliruan Ishak. Ini yang ketiga. Ketika ia ingin memberkati Esau. Tadi Tuhan janji apa? Yang tua akan menjadi hamba. Yang bungsu akan menjadi kepala. Akan lebih diberkati. Kekeliruan Ishak di sini. Kejadian 27 ayat 4. Sama-sama baca. 2, 3. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan. Agar apa? Aku memberkati engkau sebelum aku. Di mana letak kekeliruan daripada Ishak? Di mana? Dia suruh Esau pergi berburu. Nanti hasil buruannya dia suruh masak. Dia kasihkan, Esau kasih kepada Ishak. Dan setelah itu Ishak akan memberkati. Saudara, kekeliruan daripada Ishak. Dia ingin memberkati Esau. Padahal yang Tuhan janji siapa? Yakub yang akan diberkati. Bapak-bapak, saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara sudah dengar petunjuk Tuhan, jangan pernah lawan petunjuk Tuhan itu. Amin. Tuhan sudah sampaikan waktu dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan bilang 2 bangsa ada di dalam kandungan. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Harusnya Ishak konsisten. Ishak harus ambil contoh dari Abraham. Abraham modalin Ishak. Dia ajar Ishak dari kecil sampai besar. Engkau tahu enggak Ishak? Engkau tahu enggak Ishak? Bahwa aku dari 75 tahun umurku, Tuhan sudah janji untuk mendapatkan engkau. Dan setelah umurku 99 tahun, baru mamamu ngandung. Dan aku umur 100 tahun, baru engkau lahir. Dan Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu dahsyat. Meskipun papa memang pernah gagal. Dia mulai ceritain. Dia doktrin Ishak. Sehingga imannya Ishak bertumbuh. Harusnya Ishak contohi cara didik Abraham. Dia bisa juga didik kepada Esau. Esau, waktu kamu masuk di kandungan, mama itu puasi Esau. Karena ini nonang tem-tem siome to totoy. Karena 2 engkau dan Yakub adikmu berantem terus di dalam perut. Dan waktu itu mama sungguh sengsara Esau. Dan waktu itu papa tanya sama Tuhan, Tuhan, apa maksudnya ini? Lalu Tuhan bilang, 2 bangsa ada di dalam perut istrimu. Yang satu, yang tua akan menjadi hamba. Yang kecil akan menjadi lebih kuat daripada yang tua. Harusnya Ishak mulai doktrin si Esau. Esau, betul engkau anak yang sulung, tapi janji Tuhan, adikmu akan lebih diberkati. Saya mau tanya sama saudara, kalau dia ngomong baik-baik, Esau terima enggak? Terima. Kita bapak-bapak loh. Kalau kita arahkan anak kita terus menerus, anak kita akan jadi. Amin. Sama seperti tadi 6 bulan baru menikah. Tapi berani bikin bom bunuh diri. Kenapa? Karena sudah dicuci pikiran mereka. Mereka dicuci nggak dari kecil mungkin. Tapi saudara, ini dari kecil. Ishak mulai ngobrol sama Esau. Esau, Tuhan sudah berfirman. Engkau akan jadi hamba, tetapi jangan takut. Di sisi lain engkau juga tetap akan diberkati kok. Tapi adikmu mendapatkan porsi lebih besar. Kalau Ishak menyampaikan seperti itu, Ishak nggak tunggu dia rabun, saudara. Dia masih kuat, dia panggil kedua anaknya, dia berkati. Aku memberkati engkau Yakub, engkau dikatakan Tuhan akan lebih besar daripada abangmu Esau. 2 ini nggak akan berantem, tapi karena kekeliruan daripada Ishak, 2 ini kita tahu bersama. Di kitab Obadja ditulis, akhirnya Edom
itu Esau. Dia senang sekali ketika Yakub ditawan. Nggak selesai. Permusuhan mereka berdua nggak selesai. Kenapa? Karena doktrinasi daripada Ishak gagal kepada Esau. Bapak-bapak, sekali lagi, peranan kita penting untuk anak-anak. Doktrin anakmu. Buat anakmu cinta Tuhan. Buat anakmu gemar berdoa. Buat anakmu gemar baca Alkitab. Tapi ingat, engkau tidak bisa melihat anakmu gemar baca Alkitab kalau engkau sendiri tidak pernah mereka lihat untuk baca Alkitab. Amin. Jadilah model dulu, baru anak-anakmu ikut. Jadi pendoa dulu, baru engkau nasihati anakmu untuk berdoa. Jadi orang yang suka berpuasa, baru nasihati anakmu berpuasa, baru dia ikut. Amin. Doktrin anak-anak kita kepada hal-hal yang luar biasa, saudara. Haleluya. Terakhir, catatan. Saya ketik di sini. Ishak ingin memberkati Esau karena latar belakang budaya yang sulung harus mendapat porsi yang lebih. Betul ya? Latar belakang budaya Chinese juga begitu ya. Yang anak sulung harus mendapat warisan yang lebih besar. Anak laki-laki harus mendapat warisan yang lebih besar. Tapi kalaupun tidak, jangan takut. Tuhan sanggup memberkati engkau lebih. Amin. Saya nggak dapat warisan dari papa saya. Tapi saya percaya warisan saya adalah Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saya lebih dari apa yang papa saya punya. Haleluya. Tuhan akan memberkati engkau lebih dari apa yang papamu punya. Haleluya. Jadi saudara, Esau ini mau diberkati sama Ishak karena latar belakang budaya memang anak sulung yang harus lebih mendapatkan warisan lebih besar. Meskipun itu melanggar petunjuk Tuhan. Dia mempertahankan ingin memberkati Esau. Padahal Tuhan dah bilang, Yakub akan lebih diberkati. Seharusnya Ishak memberi pengertian kepada Esau sama seperti Abraham memberikan pengertian kepadanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, berikanlah pengertian yang benar tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Sehingga engkau akan melihat kemuliaan dinyatakan bagi keluargamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari beberapa saat ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Para pemusik, para singer, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya berdoa firman yang singkat ini boleh memotivasi kita semua. Boleh memberikan berkat bagi kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mentaati keteladanan Ishak. Yesus